Polres Jepara berhasil mengungkap pelaku bayi dibuang yang ditemukan di sumur. Pelaku tak lain adalah pasangan suami istri MR 44 dan S31 yang merupakan orang tua dari bayi berusia 3 bulan tersebut. Pasutri ini tega membuang bayinya ke sumur karena faktor ekonomi dan emosi terhadap sang anak yang terus menangis dan rewel. Perbuatan itu dilakukan tersangka karena tidak ada biaya untuk berobat ditambah emosi terhadap sang anak yang rewel karena sakit dan tidak kunjung sembuh, ujar Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan saat konferensi pers yang digelar di Mapolres Jepara. Kapolres Jepara mengatakan keduanya tersangka dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal 3 miliar. Pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal 338 atau 340 KUHP pidana. Ancaman pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah, kata Wahyu. Wahyu mengungkapkan kedua tersangka sempat berpura-pura kehilangan anak mereka yang nomor 2, anak berinisial MHR itu baru berusia 3 bulan. Hari ini kami dari Polres Jepara akan menginformasikan pengungkapan kasus atau perkara ya terkait dengan kekerasan pada anak yang menyebabkan anak meninggal atau pembunuhan. Jadi waktu terjadinya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 2.30 dini hari atau pagi hari. Ya, tempatnya di belakang rumah milik tersangka yaitu di Desa Balong, RT 4 2 RW 2 Kecamatan Rembang, Kabupaten Jepara. Untuk kronologisnya, jadi pada sekitar tanggal 18 Mei ya, sekira pukul 22 ini anak atau bayi yang berumur 3 bulan ini menangis rewel terus-terusan ya, sudah 10 hari dia itu nangis rewel terus-terusan dikarenakan sakit panas ya, tak kunjung mereda. Dan kemudian orang tuanya, ayah dan ibunya ini karena putus asa ya, tidak bisa dalam hal pengobatan, kemudian bersepakat untuk membuang bayi ini ya ke dalam sumur yang kebetulan berada di sekitar rumah dari kedua tersangka. Sehingga pada pukul 2.30 itu tersangka ya, 2 orang, perannya untuk ayahnya ini membukakan penutup kayu ya dari sumur tersebut. Kemudian untuk tersangka kedua atau S, ibunya ini bayi yang digendong itu kemudian dibuang ke dalam sumur tersebut. Kemudian untuk tersangka sendiri MR laki-laki 44 tahun ya, swasta Kecamatan Kembang. Untuk yang kedua S perempuan 31 tahun Kecamatan Kembang, alamatnya sama. Kemudian untuk motif ya itu dikarenakan tekanan ekonomi karena dalam kategori keluarga prasejahtera. Kemudian juga untuk anak juga bisa dikatakan kategori stunting karena pertumbuhannya tidak sesuai dengan usianya sehingga sering sakit-sakitan. Sehingga karena 2 hal tersebut, faktor ekonomi dan juga kondisi anak, kedua orang tua ini putus asa sehingga memutuskan untuk membuang bayinya ini ke dalam sumur tersebut. Kemudian untuk pasal yang kita kenakan, kita persangkakan yaitu pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga kita junturkan dengan pasal 338 KUH pidana untuk ancaman pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Mungkin itu rekan-rekan untuk rilis pada pagi hari ini. Mungkin kita tanyakan kepada kedua tersangka ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau untuk hasil otopsi memang ada luka
dibuka, benda tumpul. Nah, tapi kan itu hasil pengakuan dari tersangka memang pada saat dibuang itu masih dalam kondisi hidup, dan dimungkinkan itu perlukan itu bisa jadi ketika dilempar itu mungkin kena dinding sumur ataupun kena air, ya, air, karena tingginya sumur itu diperkirakan antara 15 sampai 20 meter sehingga cukup tinggi. Nah, bisa jadi terbentur, apakah terbentur dinding sumurnya ataupun terbentur dari air yang ada di dasar sumur tersebut. Jadi ada perlukan benda tumpul tersebut. Ya. Setelah berapa lama dievakuasi bayi itu? Dievakuasi, kita berhasil mengevakuasi pukul 16.30 sore. Ya, untuk dibuangnya sekitar pukul 2.30 dini hari. Kemudian memang pada saat dibuang itu pada awalnya mereka, para tersangka ini beralibi, jendela rumahnya dibuka seolah-olah anaknya ada yang mengambil atau menculik. Kemudian juga pada pukul 6 pagi sempat datang ke polsek dan melaporkan bahwasanya anaknya hilang, tidak ditemukan. Jadi sehingga tercipta sebuah alibi seolah-olah anaknya diculik oleh pihak lain. Nah, kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian juga kita menggunakan K9 kita, ya, anjing pelacak kita, kemudian juga kita kumpulkan informasi, dan ternyata kedua orang tua inilah mereka sendirilah yang membuang anaknya ke dalam sumur tersebut. Itu ya. Oke. Mungkin kita tanya tersangka untuk bisa mendapatkan keterangan yang lebih lengkap lagi. Bapaknya dulu sini. Pak MR, ya. Apa latar belakangnya anaknya dibuang ke sumur ini? Tidak punya ekonomi yang Tidak punya ekonomi, tidak ada uang, iya, Pak. untuk pengobatan anaknya. Iya, Pak. Yang punya inisiatif pertama, inisiatif Yang punya inisiatif bapak atau ibu? Itu, Pak. Itu. Betul, Bu? Iya, kenapa, Bu? Kok tega begitu, Bu? Lalu sebagai seorang ibu, Iya, betul, dijawab. Apa? Pertimbangannya apa? Memutuskan untuk anak dibuang? karena saya hidup, Pak. Apa? Anak saya hidup. Hilaf. Enak amat deh hilaf ya. Tapi memang pertumbuhannya kurang, ya, si putra ini, ya, anaknya. Iya, Pak. Ya. dari rencana ke eksekusi berapa hari, Bu? Sempat merencanakan sejak kapan itu? Senin, ya? Hari apa? Merencanakan untuk membuang anaknya itu? Ini, Pak. Senin. Tapi tidak jadi, Pak. Senin tapi nggak jadi. Iya, Pak. Direncanakan Dari sejak latar Senin. belakang ekonominya itu peran serta dinas terkait apa ya? Sudah dimaksimalkan. Gimana? Dari latar belakang ekonominya itu. Oh, anak ini pernah peran serta dinas diperiksakan terkait. di Posyandu. Selama 3 bulan sejak kelahiran ini sudah pernah diperiksakan di Posyandu. Periksa setiap apa di Posyandu? 1 bulan, 1 hari 1 bulan sekali. Dikasih vitamin, dikasih obat di Posyandu. Juga diparingi Dikasih apa? obat. Diparingi obat, dikasih obat. Terus waktu rewel kemarin sudah sempat diperiksakan belum? Dipisahkan Sudah. dengan Kemana? bidan. Bu Bidan. Dikasih obat nggak sama Bu Bidan? Kasih. Dikasih tapi belum sembuh-sembuh. Iya, Pak. Waktu menceburkan itu apa yang dipikirkan? Apa? Ada yang terlintas dalam pikiran nggak waktu menceburkan anaknya ke sumur? Ya, saya tidak, Pak. Tidak menyangka. Terus kenapa punya pikiran jendelanya dibuka terus lapor ke polsek kalau anaknya hilang, itu maksudnya apa? Supaya tidak tahu ketahuan orang, Pak. Supaya tidak ketahuan orang. Yang ibunya mungkin waktu menceburkan itu, Bu, yang dipikirkan jenengan apa? Yang ada di Apa pikiran? ada yang waktu dipikirkan Waktu menceburkan itu loh. alasan menceburkan ataupun yang dipikirkan saat menceburkan ada? Perasaannya sih ngomongnya anak itu. Jadi Kemana? Palsu ngono ta. ada lagi Getem lah masalahnya. anak dua yang kakaknya sudah 6 tahun, ya, 7 tahun. Ini yang Getem kedua. lah gue. Oke, sudah, ya. Sebentar, itu kan stunting ya.
Saya mau nanya sama ibunya, pernah nggak ada petugas kesehatan datang ke rumah untuk mengecek menangani anak jenengan? Pernah ada. Enggak, tadi ke posyandu semua. Hanya ke posyandu ya, jadi belum pernah ada kunjungan ke rumah. Pernah dapat bantuan dari Pemkab nggak, Pak? Pernah dapat bantuan. Untuk anak, Ini semacamnya PKH. Untuk neneknya, dia masuk dalam daftar neneknya. Tapi terdaftar nggak? Udah daftar belum tuh Pak RT, Pak RW? Biar masuk ke, udah daftar. Aku emosi nggak mungkin. pekerjaan sehari-hari Pak. pekerjaannya. Serabutan. Udah? Oke ya, makasih ya. Cukup. Ya, barang bukti dah. Ya, Barang bukti Pak. ini kain dengan popoknya ya, pempesnya. Ya.